Kalau semisal ada anggaran yang mengendap, misal kayak kemarin katanya 400 triliun itu ada di BI gitu kan, mengendap diam begitu aja. Nah, setiap tahunnya tuh dia harus bayar bunga 20 triliun. Jadi kalau semisal dia harus bayar bunganya tiap tahun itu 24 triliun dari total anggaran yang mengendap 400 triliun itu sayang. Itu bener, menurut saya juga sayang gitu ya. Lebih baik beneran disalurkan lalu diserap gitu dengan program-program yang bisa menyejahterakan masyarakat. Itu memang lebih baik, itu better lah gitu dibanding diendapkan dan didiamkan begitu aja. Halo kawan-kawan argumen semua, balik lagi di channel Argumen. Setelah sekian lama vakum ya kawan-kawan, ya beginilah. Insya Allah nanti kedepannya kita lagi nyoba nih untuk for something new gitu ya. Jadi kita lagi prepare untuk settingan yang lebih proper juga, sehingga bisa menyajikan konten yang lebih berkualitas tentunya untuk kalian semua kawan-kawan argumen. Nah, kali ini konten yang akan kita bahas itu tidak jauh-jauh dari trendsetter gitu ya. Trend person yang sekarang lagi sering banget dibicarain gitu di sosmed-sosmed. Begitu dengan data-data yang ada gitu ya. Itu seringkali FYP-nya tuh tentang beliau. Siapa lagi? Kalau bukan Pak Purbaya Sadewa, Menteri Keuangan kita yang sangat-sangat kita sanjungi akhir-akhir ini begitu. Nah, tapi kenapa nih ketika masyarakat Indonesia memuji, menyanjung kinerja dari beliau, banyak pejabat-pejabat yang lain juga tidak sepakat atau tidak sepaham gitu ya dengan kinerja yang sedang beliau jalani begitu. Banyak sekali contohnya begitu kawan-kawan. Kalau kita perlu sebutkan, mungkin ada ya kurang lebih justru yang saya soroti ada dari partai PDI Perjuangan begitu. Eh ada kadernya yaitu Pak Ferdinand Hutahayan ya. Ini merupakan politisi dari PDI Perjuangan. Kalau kita lihat dari TikTok Argumen, ini sekalian ya follow juga TikTok Argumen tuh. Karena di sana akan lebih terupdate begitu ya tentang berita-berita informasi terkait politik, terkait hukum, terkait sosial ataupun finance keuangan gitu. Silahkan boleh di follow juga. Nih ada kita juga buka di TikTok Argumen. Kata Pak Ferdinand Hutahian melalui TikToknya ya kawan-kawan. Itu dia bilang bahwa jadi kalau Pak Purbaya nih ya, jadi kalau Pak Purbaya asal bicara kurang-kurangilah gitu kan, merasa paling jago, merasa paling rajin, merasa paling mampu dari semua pejabat. Nah, ini kalau asal bicara kurang-kurangi gitu. Nah, sebenarnya apakah benar pernyataan dari Pak Ferdinand? Ada benarnya kawan-kawan menurut saya gitu. Jadi ada benarnya kenapa ini takut saya dipotong juga ini ngomong saya begini. Ada benarnya tuh kalau memang asal bicara kawan-kawan. Kalau asal bicara nggak ada data, nggak ada landasan hukum misal atau bertabrakan gitu ya dengan hukumnya, nggak ada dasarnya gitu. Ya itu benar. Memang lebih baik dikurang-kurangi kalau begitu. Tapi kalau semisal keterbalikan yang terjadi, itu gimana tuh kawan-kawan? Keterbalikan tuh maksudnya gimana kalau ada dasarnya ternyata? Gimana kalau landasan hukumnya telah terpenuhi? Gimana kalau semisal semua pernyataannya itu bisa dibuktikan dan ada gitu datanya? Nah itu gimana tuh Pak Ferdinand? Kalau semua yang dibicarakan oleh Pak Purbaya itu ada data, landasan, dan dasarnya, berarti sebenarnya bisa-bisa aja dong Pak Menteri Keuangan kita ini, bendahara negara ini, untuk ngomong segimana pun dia mau begitu. Asal ada tiga hal yang terpenuhi tadi. Nah, selain dari Pak Ferdinand Hutahian ya, politikus PDI Perjuangan ini yang komen terkait Pak Purbaya, ada juga dari anggota DPR gitu ya. Kalau nggak salah Ketua Komisi 11 Pak Misbahkun, ini sebenarnya saya rasa harusnya udah clear juga karena beliau sudah bertemu ya dengan Pak Purbaya kemarin, sudah semobil tuh, ada klipnya. Coba nanti ditampilkan juga ya, itu ada klipnya tuh Pak Misbahkun semobil bareng Pak Purbaya. Nah, baik-baik saja katanya. Nah, cuma saya pengen ngelihat juga nih dari pernyataannya bahwa dia menyebutkan harus berhenti komentar kinerja kementerian lain. Nah, itu kan sebenarnya
itu dikanter juga sama Pak Purbaya. Ini kalau dilansir dari berita CNN, Pak Purbaya itu bilang kalau misal dia tidak mengganggu menteri lain gitu, tidak mengomentari kementerian lain. Sebenarnya tidak, dia hanya mengomentari kinerja yang tidak optimal begitu dari kementerian-kementerian lain karena dia punya dasarnya itu kalau semisal anggarannya ada gitu kan, anggarannya ada di kementerian-kementerian lain gitu kan, atau di badan-badan pemerintah lain, kalau anggarannya ada ya segeralah diserap gitu, segeralah dioptimalkan, jangan dibiarkan mengendap. Karena menurut dia nih, ini faktanya, kalau semisal ada anggaran yang mengendap, misal kayak kemarin katanya 400 triliun itu ada di BI gitu kan mengendap, diam begitu aja. Nah, setiap tahunnya tuh dia harus bayar bunga 20 triliun. 20 triliunan ya kalau nggak salah. Ah, tepatnya 24 triliun, guys. Jadi kalau misal dia harus bayar bunganya tiap tahun itu 24 triliun dari total anggaran yang mengendap 400 triliun itu sayang. Ya, itu bener menurut saya juga sayang gitu ya. Lebih baik beneran disalurkan lalu diserap gitu dengan program-program yang bisa menyejahterakan masyarakat. Itu memang lebih baik, itu better lah gitu dibanding diendapkan dan didiamkan begitu aja. Nah, Pak Purbaya pun bilang bahwa saya nggak peduli itu tentang program-program yang ada di kementerian. Ya kalau lu bikin program ya lu bikin program lah. Lu bikin program, lu serap anggarannya untuk program tersebut dan lakukan itu. Gitu. Saya bodo amat gitu kan tentang program itu mau berbentuknya apa. Yang penting ada programnya, lakuin, serap anggarannya agar program itu bisa terrealisasikan. Nah, terus juga karena ada masih banyak hal gitu, masih banyak orang juga yang mengomentari beliau terkait juga khususnya nih yang kemarin juga terkait dana mengendap di pemerintah-pemerintah daerah begitu kan ada yang menyangkal juga seperti Pak KDM ya, Gubernur Jawa Barat, ada yang menyangkal juga, ada yang mengakui benar, ada yang mengendap kayak Pak Pramono, Gubernur DKI Jakarta. Kalau beliau mengakui, nah itu sebenarnya kan berarti dari setiap statement yang keluar dari beliau ini banyak tuh sekarang pro dan kontranya dan netizen menganggap bahwa ini tidak seperti ketika Menteri Keuangan dijabat oleh Ibu Sri Mulyani. Sebenarnya menurut saya sih ada lah pasti pro kontra juga ketika di zamannya Bu Sri Mulyani ya. Mau itu lebih banyak kontranya atau lebih banyak pro-nya, menurut saya sebenarnya ini dinamika politis yang uh, untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik itu kan pasti ada jalur-jalur yang dipilih, tidak semuanya sama. Dan ketika jalur-jalur itu tidak dipilih untuk serentak sama gitu kan, Bu Sri punya ininya, Pak Purbaya juga punya pilihannya, ya itu wajar-wajar aja lah, dinamis itu menurut saya ya itu wajar-wajar aja untuk dikomentarin begitu. Tapi begitupun Pak Purbaya punya eh, punya defend argumennya gitu ya, buat dia punya counter argumennya juga begitu untuk menanggapi itu semua. Dan terakhir ini menurut saya nih kawan-kawan yang penting begitu, ketika dia menyebutkan bahwa dia adalah perpanjangan tangan dari Pak Prabowo, dia menyebutkan bahwasanya dia nggak peduli itu bahwa mau ada orang ngomongin apa bagaimana bagaimana, bahwa ketika Pak Prabowo itu menyetujui ya saya hanya bertanggung jawab kepada RI 1. Ketika dia mengizinkan gitu kan, ya sudah saya lakukan itu. Tapi kalau dia memang berharap saya berubah ya saya berubah gitu kan, saya berubah. Tapi kalau semisal enggak, ya orang mau menganggap saya koboi itu ya memang saya diperintahnya begitu oleh Pak Prabowo ya saya lakuin gitu. Bahkan kalau istilahnya di bahasa Inggris ya, dia bilang for the sake of the country I don't care gitu. Nah, itu berarti ketika memang sudah disetujui dan mendapatkan restu tangan dari Pak Prabowo, ya itu berarti sebenarnya sah-sah saja gitu untuk Pak Purbaya melakukan kinerjanya yang meskipun banyak komentar dari pejabat-pejabat yang lainnya begitu. Tapi apapun itu kawan-kawan ya, saya ingin ini aja apa mengingatkan bahwa semuanya berobjektiflah ketika kita ingin mengomentari sesuatu atau menilai sesuatu atau menganggap bahwa sesuatu tersebut memang bagus untuk kita berikan sudut pandang. Nah, berobjektiflah di situ. Jangan karena statementnya ini bagus tapi orangnya nggak bagus, kalian nggak setuju. Atau bahkan statementnya justru buruk, tapi karena packagingnya orangnya bagus,
kalian jadi setuju-setuju aja juga. Nah, itu juga nggak bisa gitu bahwa Pak Purbaya ada salahnya atau apa, nggak apa-apa kritik, ingatkan gitu. Tapi kalau memang benar dan ada ininya ya justru kita benar harus support gitu kan. Atau misal di pejabat yang lain seperti Pak Bahlil yang sekarang lagi sering banget dihujat gitu kan. Kalau memang ada statement yang bagus dan justru membuat Indonesia menjadi lebih baik ya perlu kita support juga gitu. Jadi tidak bisa melihat sesuatu itu jadi subjektif begitu ya kawan-kawan. Justru berobjektif lah kalian ketika menilai sesuatu begitu. Dan di argumen ini kita percaya gitu kan bahwa setiap isu, setiap peristiwa pasti selalu ada setiap eh, yang bisa kita perdebatkan gitu. Jadi kawan-kawan itu saja dulu ya video yang ingin saya buat sekarang ya santai-santai dulu lah sebenarnya untuk dari konten yang sudah lama vakum ini. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share konten-konten kita ke semuanya di seluruh penjuru sosmed begitu biar banyak yang nontonnya gitu guys, tolong banyak gitu yang nontonnya biar kita semangat juga bikin kontennya kan gitu kurang lebih ya. Oke kawan-kawan, salam argumen.